Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang sistem tata pencahayaan, yaitu salah satu yang kita pertimbangkan dalam melakukan audit energi bangunan terutama. Nah, sistem tata pencahayaan itu cukup panjang materinya, jadi saya akan bagi-bagi dalam beberapa video. Yang pertama adalah tentang basic pencahayaan dan lumen dan lux ya. Ini salah dua besaran yang kita gunakan dalam sistem tata pencahayaan. Baik, saya mulai dari basic lighting dulu ya. Seperti yang mungkin kita sudah ketahui ya, bahwa cahaya tampak adalah salah satu spektrum gelombang elektromagnetik. Kalau kita ingat pelajaran fisika, mungkin kita masih ingat bahwa spektrum gelombang elektromagnetik itu ditentukan dari panjang gelombangnya. Dari misalnya panjang gelombang yang paling rendah, energinya paling tinggi ya berarti ya, yaitu gamma rays misalnya. Ini biasanya dihasilkan dari reaksi nuklir, kemudian X-rays yang biasa kita gunakan di bidang kedokteran, kemudian UV, lalu ada visible light. Setelah visible light ada infrared, kemudian ada microwaves, ada radio waves. Nah, yang bisa kita rasakan oleh mata manusia adalah hanya visible light. Jika panjang gelombangnya lebih kecil dari panjang gelombang ungu gitu ya, udah ultraviolet nih, berarti udah nggak bisa kita lihat. Begitu pula jika panjang gelombangnya lebih panjang dibandingkan dengan cahaya yang berwarna merah, udah infrared, ini udah tidak bisa kita lihat. Nah, permasalahannya adalah sensitivitas mata manusia itu tidak tergantung dari intensitas radiasinya gitu. Jadi ada semacam spektrum, semacam kurva gitu ya, yang ditunjukkan di gambar sebelah kanan ini. Jadi sensitivitas mata itu bentuknya kira-kira seperti ini. Kalau misalnya ini panjang gelombang ungu di 350-an nanometer gitu ya, sampai di infrared ya 780, 760 gitu ya. Kita bisa lihat nih, kalau misal sensitivitas mata manusia kan seperti ini. Jadi misalnya kita punya 100, misal anggap aja 100 watt per meter persegi dari sinar merah gitu ya. Mungkin tidak akan sesilau kalau kita punya 100 watt per meter persegi sinar yang hijau. Ya kira-kira uh, gambaran dari grafik ini seperti itu kan ya. Nah, uh, kalau kita hanya mengandalkan besaran energinya saja gitu tanpa melihat sensitivitas mata, maka akan kurang tepat gitu dalam teknik pencahayaan. Karena yang dilihat dari pencahayaan itu adalah fungsi mata kita untuk melihat gitu ya. Nah, makanya dari sini ada dua macam pengukuran. Ada namanya radiometri dan ada juga namanya fotometri. Untuk radiometri itu ya kita tidak peduli dengan sensitivitas mata. Tapi kalau misalnya fotometri ini yang kita pertimbangkan dalam sensitivitas mata ya, pertimbangkan itu. Oke, itu kira-kira prinsipnya ya. Nah, contohnya gini, sumber cahaya memancarkan radiasi gelombang elektromagnetik dengan panjang gelombang tertentu. Biasanya ini range panjang gelombang. Ini saya ambil contoh dari sebuah gambar spektrum cahaya dari bola lampu. Lampu yang bohlam ya, yang inkandensen, yang menggunakan kawat wolfram. Jadi secara umum cara kerja bohlam itu kan ada kawat wolfram yang terpanaskan oleh arus listrik sehingga dia berpendar karena suhunya sangat tinggi, kemudian dia memancarkan cahaya. Nah, kalau diukur spektrum panjang gelombangnya bisa jadi seperti ini, gitu. Tipikalnya seperti ini. Jadi dari panjang gelombang infrared, dari UV pun ada walaupun kecil, tapi infrared juga banyak gitu. Sedangkan yang dipakai untuk melihat itu kan hanya spektrum visible light ini ya, cahaya tampak ini sangat kecil gitu. Nah, artinya apa? Artinya lampu bohlam itu tidak efisien. Kenapa? Kita menggunakan listrik untuk memproduksi semua panjang gelombang ini dan kebanyakan adalah di panas ya. Infrared itu cenderung mengindikasikan bahwa dia panas ya.
Tapi yang termanfaatkan oleh untuk pencahayaan, untuk tata cahaya itu hanya sedikit gitu. Nah, itulah yang menyebabkan salah satunya menjadi boros gitu. Karena kebanyakan di infrared yang tidak bisa kita rasakan oleh mata manusia. Nah, kita sekarang masuk ke lumen dan lux gitu ya. Kalau misalnya kita punya sumber cahaya, dia akan memancarkan radiasi. Biasanya total radiasi yang dipancarkan oleh sumber cahaya tersebut, sumber radiasi tersebut merupakan energi ya. Energi jadi satuannya adalah watt. Uh, ya watt, apa namanya? Satuannya berapa energi yang dipancarkan setiap satu satuan waktu ya, jadi joule per second atau watt. Nah, tapi kalau kita hanya mengandalkan energi seperti yang saya bilang tadi tidak representatif untuk penglihatan manusia. Maka kita butuh satu satu besaran yang mempertimbangkan tuh namanya lumen. Jadi kalau misal saya punya lilin di sini saya ambil gambar dari internet ya, ada lilin. Lilin ini kan memancarkan cahaya nih ke segala arah. Nah, total cahaya ya yang karena saya udah bilang cahaya bukan radiasi lagi. Jadi kalau yang saya bilang cahaya berarti sudah mempertimbangkan sensitivitas mata. Total energi cahaya ya dalam kurung cahaya yang dipancarkan itu namanya luminous flux. Satuannya adalah lumens. Jadi jumlah total cahaya yang dipancarkan itu namanya lumens. Berapa lumen? Ini padanannya dengan radiometri adalah berapa watt yang dia pancarkan. Nah, kemudian cahaya ini kan akan memancar ke segala arah, kemudian akan menabrak ya, menabrak semua yang benda tersebut gitu ya. Misal saya punya lantai di sini ya, ground yang terkena pancaran lumen ini, pancaran cahaya ini. Nah, perbandingan antara uh, flux luminous, lumen yang datang di sini, banyaknya cahaya yang datang di sini dibagi dengan luas permukaan ini dinamakan dengan lux atau namanya illuminance gitu, illuminansi lux. Nah, dalam dalam sistem tata pencahayaan salah satu yang kita pertimbangkan ya salah satu yang harus kita tuju adalah berapa luxnya gitu. Berapakah lux yang harus kita capai dan ini harusnya di setiap negara punya standar ya. Termasuk di Indonesia kita punya SNI-nya. Jadi untuk bangunan misal untuk bangunan kantor kita harus mencapai sekian lux gitu. Misal untuk ruang kerja di bidang kerjanya ya harus misalnya 350 lux. Nah, kenapa ini penting? Karena pada saat kita ingin memasang lampu, biasanya kita lihat berapa lumennya di spek lampu. Kemudian kita bisa hitung nanti di video selanjutnya bagaimana cara menghitung lumen yang dibutuhkan dalam sebuah ruangan. Lalu kita bisa desain berapa jumlah lampu nih yang kita butuhkan. Oke, untuk video pertama ini saya cukupkan di sini. Silakan koreksinya jika ada salah. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.